الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, ya Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita sampai hari ini masih bisa menjalankan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya teman-teman pada sore hari ini pasti menyimak kultum Ramadan ya. Ya, alhamdulillah ya. Itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri juga karena kita wajib menuntut ilmu. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada uswah suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat sohibiyahnya, dan semoga semuanya kita termasuk umatnya sampai yaumul akhir nanti. Nah, ada yang tahu nggak hari ini Ibu akan menyampaikan cerita tentang apa? Ya, salah satunya adalah tentang hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ada yang tahu? Pasti banyak yang tahu ya. Ya, salah satunya adalah ada kura-kura, ada penyu, ada buaya, ada salamander, dan banyak lagi. Cerita yang akan Bu Sri ambil hari ini adalah tentang si penyu yang sabar. Teman-teman, pernah ada yang mendengarkan ceritanya? Ya, selanjutnya kita simak aja. Di sebuah pantai yang sangat luas, hiduplah seekor penyu yang bernama Torti. Torti sangat unik karena dia bisa hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di laut. Torti bukan hanya setiap tahunnya dia bertelur di pantai pasir yang sangat hangat. Namun, perjalanan Torti untuk bertelur tidaklah mudah. Dia harus berjalan sangat jauh untuk mencapai tempat yang aman untuk bertelur. Selama perjalanannya, terkadang Torti seringkali merasa lelah dan ingin menyerah. Pasir pantai yang panas menyengat kakinya dan ombak laut yang sangat besar yang menghalanginya. Namun, Torti tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang dengan sabar dan tekun. Aku harus kuat, gumam Torti dalam hati. Telur-telurku akan menjadi generasi penerus, dan aku harus melindungi mereka. Setelah berhasil bertelur, Torti kembali ke laut. Ia belum selesai tugasnya sampai di situ aja. Ia harus menjaga telur-telurnya agar tetap aman dari pemangsa. Torti mengawasi telur-telurnya dari kejauhan, memastikan tidak ada bahaya yang mengancamnya. Kemudian, setelah 45 hari sampai 80 hari, telur-telur Torti menetas. Bayi-bayi penyu itu langsung merayap menuju laut. Tetapi
Tidak semua telur yang menetas akan bertahan sampai ke laut. Torfi sangat bahagia ketika melihat anak-anaknya yang berhasil mencapai laut. Ia tahu anak-anaknya akan tumbuh menjadi penyu yang kuat dan tangguh seperti dirinya. Nah, itu adalah sedikit cerita dari Bisri. Bagaimana ceritanya? Seru bukan teman-teman? Nah, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Nah, ada yang bisa menjawab? Pasti pada bisa menjawab ya. Yang pertama adalah tentang perjuangan. Perjuangan Torti untuk menunjukkan bahwa kita harus berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan seperti Torti tadi. Berjuang untuk sampai telur-telurnya itu bisa bertahan. Kemudian dia bersusah payah tuh. Harus berjauh-jauh supaya mencari tempat yang aman untuk bertelur sama. Dalam kehidupan kita terkadang harus mengalami kesulitan, tapi kita harus bersusah-susah dulu dalam menyelesaikannya. Ya, tetapi insya Allah dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa salah satunya dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian itu yang pertama tentang perjuangan Torti untuk menjaga telur-telurnya. Yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran Torti mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menghadapi kesulitan. Ya. Dengan kondisi apapun kita harus tetap bersabar. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga teman-teman semuanya dan termasuk Bu Sri, termasuk orang-orang yang selalu dalam kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah cinta, kasih sayang. Torti sangat mencintai anak-anaknya. Bagaimana dia menjaga supaya telur tersebut bisa bertahan. Ya, sama seperti Torti ya teman-teman ya. Ketika kita dalam bulan Ramadan ini, apa saja sih yang bisa kita lakukan? Ya, perjuangan apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau tadi perumpamaannya penyu yang bernama Torti, ya melindungi telur-telurnya supaya sampai bisa bertahan. Kita juga harus berjuang nih untuk menjaga ibadah puasa kita. Benar nggak teman-teman? Ya, kita harus sabar selama puasa itu. Sabar untuk apa? Untuk menahan lapar, menahan haus, kemudian tekun menjalankan sholat. Banyak hal lagi, berbuat baik kepada sesama. Salah satunya bentuk cinta kita yaitu ketika sore hari, misalkan kita berbagi takjil dengan sesama, itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada sesama. Itu ya teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Torti si penyu yang sabar. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu sabar dalam keimanan dan keislaman kita. Mohon maaf jika ada salah kata, itu datangnya dari saya. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah semata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zahaban sama'u wa batallatil ulu'u wa sabatal ajaru insya'Allah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala.